Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu dinasti penting dalam sejarah dunia Islam yaitu dinasti Safawi. Dinasti ini pernah menguasai wilayah Persia, menjadikan mazhab Syiah sebagai mazhab resmi negara, dan punya pengaruh besar dalam bidang politik, agama, dan budaya. Saya, Atik Fathul Karimah, untuk memenuhi tugas Sejarah Peradaban Islam, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammad Ali Shothiq. Berjudul Dinasti Safawi. Awal mula dinasti Safawi berakar dari Tarekat Safawiyah, didirikan oleh Syekh Safi al-Din pada tahun 1252 sampai 1334 Masehi di Ardabil, Azerbaijan. Tarekat ini awalnya merupakan gerakan tasyawuf Syiah yang kemudian berkembang menjadi kekuatan politik dan militer, menganut mazhab Syiah dan menjadikannya mazhab resmi. Perubahan tarekat jadi gerakan militer bermula dari murid-murid Safawiyah berubah menjadi tentara fanatik Syiah. Ekspansi gerakan ini menimbulkan konflik dengan Kara Khoyunlu. Imam Junaid, pemimpin tarekat, tewas dalam konflik, digantikan oleh putranya yaitu Haidar, menang melawan Al-Khonyulu pada tahun 1476 Masehi, tapi tewas saat perang melawan Sirwan akibat pengkhianatan Akh-Khoyunlu. Digantikan oleh Ismail, putra Haidar, membentuk pasukan Gizilbas pada tahun 1501 Masehi. Pasukan Ismail mengalahkan Akh-Khoyunlu dan merebut Tibris. Ismail memproklamirkan berdirinya dinasti Safawi dan menjadi raja pertama. Tokoh penting dan kontribusinya. Yang pertama adalah Ismail I, pendiri dinasti, memperluas wilayah Persia secara agresif, menjadikan Syiah mazhab resmi, namun mengalami kekalahan penting dari Turki Utsmani pada Perang Chaldiran pada tahun 1514 Masehi. Yang kedua adalah Abbas I atau Abbas Agung, mampu memulihkan kekuatan Safawi setelah masa melemah di bawah Tahmasp I, Ismail II, dan Kuda Banda. Berjasa besar di bidang politik, sosial, ekonomi, keagamaan, dan ilmu pengetahuan. Di bawahnya, dinasti mengalami masa keemasan. Masa kejayaan dinasti Safawi. Yang pertama pada kepemimpinan Ismail I, yaitu politik dan militernya. Agresif melakukan ekspansi wilayah, menghadapi berbagai musuh besar. Yang kedua adalah keagamaan, menetapkan Syiah Itsna Asyariyah sebagai mazhab resmi negara, mendatangkan ulama Syiah dari Bahrain dan Jabal Amir. Yang ketiga adalah dalam pemerintahannya, menyusun sistem administrasi kerajaan. Yang ketiga adalah pemerintahan, menyusun sistem administrasi kerajaan dan memperluas wilayah, menjalin hubungan luar negeri dengan Inggris, Spanyol, dan Portugis, juga mendirikan lembaga pemerintahan. Yang keempat adalah ekonomi. Yang pertama adalah menerapkan sistem ekonomi sentralistik, dan yang kedua mengatur seluruh kegiatan ekonomi. Yang kedua, kejayaan pada kepemimpinan Abbas I. Yang pertama pada bidang politik dan militer, mengadakan perjanjian damai dengan Utsmani, reformasi militer dengan merekrut tawanan perang yaitu Georgia, Armenia, Circassia. Menaklukkan kembali wilayah yang direbut Turki Utsmani termasuk Baghdad dan Herat. Dalam bidang ekonominya, meningkatkan perdagangan dengan merebut kepulauan Hormuz dan membangun Bandar Abbas. Pertanian berkembang pesat terutama di bulan Sabit Subur, yaitu
Ada juga di bidang ilmu pengetahuan, mendirikan 162 masjid dan 48 pusat pendidikan. Tokoh ilmunya adalah Muhammad Baqir Ibnu Muhammad Damad. Pendidikan terbagi atas indoktrinatif. Dan yang terakhir adalah kemunduran dinasti Safawi. Yang pertama, pelemahan Gizilbas. Perubahan administrasi membuat provinsi kaya dikuasai pusat, melemahkan kekuatan lokal militer Gizilbas. Yang kedua adalah perebutan kekuasaan. Tradisi pewarisan tahta yang tidak stabil memicu konflik internal. Yang ketiga adalah dekadensi moral raja-raja akhir. Raja seperti Safi, Mirza, dan Abbas II itu sangat kejam, yang membuat para rakyatnya tidak percaya. Tadi kan faktor internal, sekarang adalah faktor eksternal. Yang pertama adalah konflik terus-menerus dengan Turki Utsmani, menguras kekuatan militer dan politik Safawi. Yang kedua adalah pemberontakan daerah. Banyak wilayah melepaskan diri akibat lemahnya kontrol pusat, membuka celah bagi musuh eksternal. Akhir kekuasaannya pada tahun 1736 Masehi. Dinasti Safawi resmi runtuh setelah digulingkan oleh Nadir Shah, pemimpin suku Turki di Persia. Sekian dari video saya dengan judul Dinasti Safawi. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.